Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Study pada sore malam hari ini. Kita persiapkan hati kita persiapkan jiwa kita, dan setiap kita merindukan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian nomor 50. Ku datang menghadapmu Tuhan. Datang menghadapmu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadiratmu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikatmu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus, bersama Tuhan Yesus. Ku datang menghadapmu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadiratmu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikatmu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus, bersama Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, ku datang menghadapmu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadiratmu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikatmu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus, bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Katakan, ku datang menghadapmu Tuhan, terimalah diriku Tuhan,
Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu. Kami ada layaknya kami ada saat ini hanya karena belas kasih-Mu, hanya karena kemurahan-Mu. Haleluya. Engkau yang menyediakan yang kami perlukan, Engkau yang mencukupkan yang kami butuhkan. Kami tidak kekurangan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami ada saat ini di tempat ini. Engkau tahu yang kami rindukan, Engkau tahu yang kami nantikan, Engkau tahu yang kami harapkan ya Bapa. Haleluya. Kami menantikan suara-Mu, kami merindukan lawatan-Mu lewat kebenaran-kebenaran yang akan merubah cara berpikir kami, yang akan mengoreksi hidup kami. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu
ya Bapa, yang akan menjadi berkat kekal bagi kami anak-anak-Mu, menjadi berkat abadi dalam hidup kami. Ajar kami ya Bapa, ajar kami mengucap syukur Bapa. Biarlah kami puas, biarlah kami bersyukur dengan apa yang kami miliki. Biarlah kami bersyukur dengan apa yang Kau percayakan dalam hidup ini. Ajar kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Angkat pujian nomor 42. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, Kau memberiku kekuatan, menopang dalam kesesatan, lindungi aku. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, Kau memberiku kekuatan, menopang dalam kesesatan, lindungi aku. Katakan, tubuhnya lah. Tubuhnya aku, roh dan jiwaku, ku serahkan padamu. Terimalah
benar Tuhan, Engkaulah perlindungan dan pertolongan kami. Olehnya berbicaralah, taruh perkataanmu dalam mulut bibir hambamu, dan biar apa yang hambamu sampaikan bukan suara manusia, tapi suaramu yang kau taruh dalam mulut bibir hambamu ini, yang akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami. Kiranya kebenaran-kebenaran ini akan semakin kuat menjangkau hati dan pikiran kami, dan mengarahkan kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Ada kuasa ilahi yang menyertai dalam pemberitaan firman pada sore malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu saudara duduk kembali. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada sore malam hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin sudah sering Bapak Ibu sudah dengar, ya, tetapi saya menganggap ini penting, ya, penting bagi kita semua. Tes ya, baterainya habis jadi harus diganti. Ya, kita ambil dari surat 2 Korintus pasal 5. Ya, 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 mulai ayat yang pertama nanti sampai dengan ayat yang ke-10, ya. Ini sesuatu yang penting bagi Bapak Ibu saudara dan saya, ya, karena lewat kebenaran ini kita baru mengerti, ya, gairah seperti apa yang ada di dalam diri Paulus, ya, yang ada di dalam diri Paulus ini. 2 Korintus pasal 5, saya baca mulai ayat yang pertama dulu. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ada banyak kalimat penting di dalam kebenaran ini. Ya, yang pertama dikatakan jika kemah itu berbicara satu tempat yang sementara. Ya, kalau pramuka itu camping itu bikin tenda, itu rumah sementara, itu disebut kemah. Ya, jadi kalau orang tinggal di kemah itu nggak ada orang tinggal di kemah sampai bertahun-tahun, paling lama sebulan atau 40 hari. Kalau dia memang ingin menikmati indahnya alam, bisa. Ya, dia berkemah 30 hari bisa, di luar negeri bisa. Tetapi jarang orang sampai lebih berbulan-bulan. Namanya juga kemah. Ya, jadi namanya bisa bayangkan kan, kemah itu tenda yang terbuat dari terpal atau kain atau bahan apapun yang itu hanya sifatnya sementara. Ya, itu tidak permanen. Dan itu bukan tujuan kita. Tidak ada orang aku mau hidup di kemah sampai tua, nggak ada. Ya, jadi kemah itu berbicara tentang tempat kediaman tidak permanen yang hanya sementara. Nah, kemah di sini bisa berbicara tentang tubuh jasmani kita,
Ya, bisa berbicara tentang tubuh jasmani kita, ini juga bisa berbicara tentang rumah tempat tinggal kita. Ya. Di sini katakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, tempat kediaman di bumi ini dibongkar, jadi misalnya tubuh ini dibongkar, artinya kita harus meninggalkan dunia ini. Ya, karena semua orang pasti mati. Ingat, seorang pasti mati. Dan kalau ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Allah menyediakan tempat bagi kita. Itu keyakinan kita. Itu keyakinan kita. Ya. Kalau kita tidak yakin bahwa aku nanti kalau mati kemana, waduh, jangan jadi orang Kristen. Maka yang terus saya suarakan, berbuatlah baik, bukan hanya baik tetapi sangat baik sehingga kita tidak meratap menghadapi kematian. Ya, kemah dibongkar, pasti kapanpun ini dibongkar. Tuhan menyediakan rumah. Ya, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Jadi kalau kita harus mengakhiri hidup ini, kita disediakan tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tempat kediaman kita yang kekal. Dan ini juga bisa berbicara tentang rumah tempat tinggal kita. Jadi jangan ada yang bangga dengan rumah yang mewah. Oh, boleh kita punya rumah mewah, boleh. Ada kolam renangnya, boleh. Ada landasan helikopter, tidak masalah. Tapi ingat, suatu saat itu dibongkar dan kita harus meninggalkan tempat yang sementara itu. Ya. Semakin kita dewasa rohani, semakin kita diteguhkan lewat kebenaran firman, kita makin yakin bahwa rumahku ada di langit baru bumi baru. Itu harus yakin. Dan itu jauh lebih indah dari tempat dimanapun di muka bumi ini. Kita harus punya keyakinan itu. Tetapi tentu bukan hanya keyakinan, yakin-yakin tapi tidak disertai dengan peragaan hidup, ya jangan. Ya makanya kalau di dunia ini kita diizinkan menderita yang sementara, nggak masalah, kita hanya sementara kok. Ya kita tinggal di kemah, kalau itu dibongkar, kita sudah disediakan tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, maka dengan kebenaran ini kita fokus hidup kita jadi tahu. Ya, kita sedang memperjuangkan satu tempat di langit baru bumi baru yang itu tidak mungkin, tidak akan dibongkar. Karena itu adalah karya agung dari Allah yang dipersiapkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu karya agung Allah Bapa, langit baru bumi baru yang dipersiapkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Maka kalau Alkitab katakan asal ada makanan dan pakaian cukup dan kita tidak ditekankan harus punya rumah, harus punya villa, enggak. Asal ada makanan dan pakaian cukup, artinya kita diarahkan, kamu jangan duniawi. Ya, kamu jangan duniawi. Asal kamu bisa makan, bisa punya pakaian, ya, ikutin ibadah, ikutin pelajari terus kebenaran firman Tuhan sampai kamu nanti menemukan kerajaan Allah. Ya, seperti Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita menemukan kerajaan Allah dan kebenaran ini, semuanya akan ditambahkan. Masalah rumah, mobil, ya, perhiasan itu nanti ditambahkan. Tapi kita harus menemukan dulu kerajaan Allah, kita temukan dan kebenarannya. Ya. Jadi ayat pertama dari 2 Korintus pasal 5 itu mengingatkan bahwa semuanya sementara. Ya, semuanya sementara, baik rumah yang kita tinggali atau rumah yaitu tubuh kita itu sementara. Kemarin yang saya katakan bahwa suatu saat nanti kita akan dibangkitkan dan kita dikenakan tubuh kemuliaan. Kita memakai tubuh kemuliaan yang masing-masing kita bisa berbeda, tergantung bagaimana kita membangun manusia batiniah kita.
Kalau selama kita di dunia kita membangun manusia batin yang sebaik-baiknya, kita menjadi orang yang mengalah, kita menjadi orang yang benar-benar suci, orang yang kudus, menjadi orang yang tidak duniawi. Ya, kita menjadi orang yang mengalah, kita menjadi orang yang murah hati. Ya, kita menjadi pendengar-pendengar yang setia. Kita berjuang terus ke arah sana. Ya, itu sama dengan kita membangun manusia batinnya yang suatu saat nanti kita akan mengenakan tubuh kemuliaan dan orang akan melihat ini beda. Ya, ibu ini dulu saya lihat waktu ibadah ya di GSKI wajahnya seperti itu, sekarang dikenakan tubuh kemuliaan yang nyaris tanpa cacat celah dan kerut. Ya, makanya saya katakan kalau misalnya di dunia ini kita bukanlah orang-orang yang sempurna secara fisik, nggak masalah, ya nggak masalah. Tetapi kalau manusia batinnya kita benar-benar kita perjuangkan untuk memiliki kualitas yang berkelas Tuhan Yesus, nanti pasti Tuhan kenakan tubuh kemuliaan. Nah sebaliknya, orang yang selama di dunia disibukkan dandanin, ya oplas, ya dandanin mukanya, ya macam-macam, hidungnya lah, bibirnya lah, lehernya lah, semuanya operasi plastik. Dia tidak memikirkan bahwa suatu saat dia akan mengalami kematian dan dia harus mengenakan tubuh, tapi kita tidak tahu tubuh apa yang mau dikenakan, tubuh kemuliaan atau tubuh kehinaan, yang sampai Tuhan katakan rupa mereka kau pandang hina. Kalimat ini terus mengiang dalam telinga saya. Karena memang ada orang-orang yang akan dipandang hina oleh Tuhan. Rupa mereka kau pandang hina. Aduh, jangan sampai kita dipandang hina oleh Tuhan. Ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti kebenaran, itu sepertinya cepat-cepat pengen ketemu Tuhan. Mestinya orang benar gitu, ya. Kalau you yakin bahwa you pasti masuk surga, kenapa takut mati? Karena you akan ketemu Tuhan. Dan itu mestinya yang dirindukan. Aku pengen cepat ketemu Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan tidak mungkin keindahan ketemu Tuhan dikalahkan dengan keindahan ketemu anak cucu menantu. Tidak mungkin. Ya, ketemu Tuhan itu yang paling dinantikan orang percaya dewasa rohani. Itu yang aku nantikan. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Kita rindu di Yerusalem baru. Ya, maka ketika Paulus disiksa, sengsara, secara jasmani, dia santai, karena dia rindu. Bahkan Stefanus ketika dia dilempar batu, dari mulai satu batu kecil sampai batu besar, sampai puluhan ratusan batu sampai dia meninggal, dia tidak mengeluh. Dia dikasihkan penglihatan, dia lihat Tuhan Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa. Jadi dia menyambut saat kematian itu dengan sukacita, bukan dengan ratapan, karena dia tahu kemana aku akan pergi. Dia tahu kemana aku akan pergi, diperlihatkan Tuhan Yesus. Jadi emang nggak sakit, kita bisa membayar nggak dilemparin batu kecil sampai gede, mulai dari benjol berdarah sampai mati, bayangkan. Tapi Alkitab mengatakan, ke dalam tanganku kuserahkan nyawanya. Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Karena dia memang merindukan dia ada di tempat itu. Ya, ini orang-orang yang ini mengeluh. Aduh, kenapa sih? Aku mau cepat dipanggil Tuhan. Ya. Ayat 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ya, artinya gini. Orang-orang yang merindukan ketemu Tuhan, orang-orang yang merindukan ketemu Tuhan, dikatakan sebab dengan demikian kita berpakaian.
kita berpakaian, kita mengenakan manusia Allah, orang melihat bahwa kita adalah orang baik dan tidak kedapatan telanjang. Kita bukan orang yang dipermalukan oleh Tuhan. Kita bukan orang yang dipermalukan oleh Tuhan. Ya. Sebab dengan demikian kita berpakaian. Berpakaian itu berbicara bagaimana orang seperti ini yang di ayat 2 tadi dikatakan mengeluh, dia mengeluh dan rindu mengenakan tempat kediaman surgawi itu. Dia adalah orang-orang yang sudah didandanin. Manusia batiniahnya sudah nyaris sempurna. Tidak kedapatan telanjang. Jadi dia orang-orang yang tidak dipermalukan oleh Tuhan. Ayat 4. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ya. Selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena sementara kita merindukan masuk langit baru ketemu Tuhan, tetapi kenyataan Tuhan izinkan kita ada di dunia ini mengalami berbagai masalah. Kita menderita atas perlakuan orang lain, kita menderita atas tindakan orang lain, ya, sampai kita nggak tahan. Tuhan, aku nggak tahan, aku ingin cepat pulang. Tapi Tuhan katakan, enggak, kamu harus masih pakai itu sampai nanti satu saat akan tunjukkan waktunya kamu pulang. Ya, jadi sebab selama masih diam dalam kemah ini, selama orang itu ada di dalam tubuh, kemah tadi berbicara tubuh ini, dalam kemah ini kita mengeluh beratnya tekanan. Ya, bisa tekanan hidup ini, problem yang kita hadapi, problem yang dihadapi anak-anak kita yang kita tidak mungkin menghindar, sakit penyakit yang diizinkan Tuhan, itu semuanya penderitaan yang harus kita alami. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu. Kita merindukan itu, tapi kita tidak mampu menanggalkan pakaian lama. Ya, tanpa menanggalkan yang lama. Dan ayat ini juga berbicara tentang kalau Bapak Ibu Saudara dan saya merindukan tempat Yerusalem baru, dan itu memang menjadi kerinduan semua orang percaya, kita benar-benar kuat merindukan itu, maka kita harus menanggalkan manusia lama kita. Ya, jangan kita merindukan Yerusalem baru tapi karakter kita buruk. Ini kontradiktif. Aku mau mati aja, tapi karakternya buruk. Ya, dia merasa bahwa Tuhan, malaikat Tuhan akan cepat. Enggak, kamu berbenah dulu baru mengatakan hal itu. Ya, kita harus berbenah dulu, maka kita tidak bisa ambigu. Ya, kita tidak bisa meraih dua hal bersamaan. Aku mau menikmati keindahan dunia, tapi aku juga mau mati masuk surga. Enggak bisa. Enggak ada rumus kekristenan itu, enggak ada. Aku mau bahagia di dunia, menikmati indahnya dunia, tapi aku mau masuk Yerusalem baru. Enggak ada, ayatnya enggak ada. Menderita bersama Tuhan, dipermuliakan bersama Tuhan, bersekutu dengan kematiannya, dibangkitkan bersama Tuhan. Itu Alkitabiah. Maka pada ibadah kemarin saya katakan, dibangkitkan bersama Tuhan, dipermuliakan, itu otomatis. Kalau kita sudah bersekutu dalam kematiannya, kalau kita sudah mau menderita bersama Tuhan, otomatis. Tapi kalau kita tidak bersekutu dalam kematiannya, dalam penderitaannya, kita tidak boleh bermimpi untuk dibangkitkan bersama Tuhan. Jangan bermimpi.
bersekutu dalam kematiannya, bersekutu dalam penderitaannya. Kita tidak usah ngomong, pasti kita dibangkitkan bersama Tuhan dalam kemuliaan, itu otomatis. Ya, jadi yang saya suarakan lebih keras supaya kita bersekutu dalam penderitaannya, dalam kematiannya, artinya kita mematikan keinginan dunia dalam diri kita, baru nanti bersekutu dalam kebangkitannya itu otomatis. Ya, itu sudah menjadi pakem. Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh. Jadi memang Allah itu mendesain kita itu diproyeksikan menjadi ahli waris. Ya, ahli waris kita menerima kerajaan Allah, kita ada dipermuliakan bersama Tuhan. Itu memang Allah yang mempersiapkan, Allah yang mendesain, Allah yang memproyeksikan. Ya, jadi Allah itu tidak merancang kebinasaan bagi kita, enggak, Allah yang merancang. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Untuk hal itu maksudnya masuk Yerusalem baru, menanggalkan manusia lama itu, dan yang mengaruniakan roh. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara ada keinginan, ada gairah, ada hasrat untuk hidup benar di hadapan Tuhan, Allah akan kirim Roh Kudus menuntun kita. Ingat, inisiatif harus dari diri kita. Enggak mungkin Allah membangkitkan itu, wah ayo kita dibangun, enggak bisa. Yang punya inisiatif, yang punya genjet, kalau orang Jawa bilang, yang punya tekad diri kita. Aku mau hidup benar, aku mau hidup suci, aku mau masuk langit baru, bumi baru. Jadi kita yang punya inisiatif itu, baru Tuhan yang memfasilitasi. Kalau kita aja nggak pengen kok Tuhan, nggak mungkin. Kalau Tuhan lihat anak ini memang nggak pengen ke surga, anak ini memang nggak ingin ke langit baru, bumi baru, nggak perlu Roh Kudus pimpin hidup anak ini, nggak perlu. Ya, jadi jangan salah. Ya, jangan nanti kita hidup seenaknya, ngomong seenaknya, memilih pergaulan seenaknya, memperlakukan orang tua mertua seenaknya, terus minta dipimpin Roh Kudus. Nggak bisa. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita punya niat, kita punya gairah, punya hasrat untuk hidup benar. Aku mau hidup benar. Itu pun sulit. Orang yang punya gairah untuk hidup benar itu pun tidak otomatis besok benar, enggak. Percaya deh, enggak. Ada saja yang memancing kita untuk marah, ada saja. Emang mulus enggak? Tapi kalau Anda ingin jahat, mulus. Saya kasih tahu, kalau Anda ingin jahat, mulus. Ya, kalau Anda ingin jahat, aku mau balas anak ini. Nanti ide itu akan banyak. Iblis akan beri ide, karena Anda niatnya udah jahat. Tapi kalau Anda mau hidup benar, aku mau menghormati orang tuaku, aku mau menghormati mertuaku, aku mau mengalah, aku mau murah hati, itu berat. Itu berat. Ya, tapi kalau Anda mau jahat, sentil dikit udah jadi jahat. Ya, ingat, menjadi jahat lebih mudah. Ya, menjadi jahat lebih mudah. Menjadi baik perlu tekad dan perjuangan. Tekad kita dulu. Aku mau baik, aku mau sabar, aku mau sabar. Ya, di mulut, di dalam hati aku mau sabar, aku nggak mau marah pada siapapun hari ini. Aku nggak mau bersungut-sungut pada siapapun hari ini. Itu berat. Nanti ada saja yang buat kita bersungut-sungut, ada saja yang buat kita marah. Percaya deh. Ya, tapi kalau kita mau jahat, gampang. Lah, jahat, nggak usah diajarin. Ya, tapi ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh.
Mengaruniakan roh itu pada orang-orang yang pantas disertai roh Allah. Maka yang tadi saya katakan, punyalah dulu tekad, punyalah dulu kerinduan yang besar untuk hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Nanti Roh Kudus akan tuntun. Ya. Kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan, ya. Kepada kita menerangkan roh, kepada kita sebagai jaminan. Ya, jadi Allah tidak bisa dipersalahkan. Karena apa? Ada jaminan kalau kamu memang tekadmu roh Allah, Roh Kudus akan berkata. Kalau kamu tidak punya tekad, tidak punya kemauan, tidak punya hasrat untuk hidup benar, roh itu tidak perlu menuntun. Ya, nggak perlu. Nah, ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, selama aku masih hidup dengan tubuh jasmani ini, aku harus tabah. Ya, maka oleh karena itu hati kami harus senantiasa tabah. Tabah artinya apa? Ya, artinya apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak serta-merta dekat atau memberikan pertolongan kepada kita. Karena dikatakan, meskipun maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Masih jauh dari Tuhan artinya apa? Kita tidak bisa serta-merta disertai Tuhan, tidak bisa serta-merta. Ya, beda kalau kita sudah menangkan tubuh kemuliaan itu, kita sudah ada bersama Tuhan. Ini masih jauh. Ini berbicara ini bahwa kita masih hidup di dunia ini, kita masih jauh dari Tuhan. Yang ada kemungkinan kita akan menghadapi persoalan yang berat, dan ada kemungkinan Tuhan pun tidak menolong. Ya, ada kemungkinan Tuhan pun tidak menolong. Allah lah yang justru maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Aku sadar bahwa aku masih hidup di dunia ini, aku masih hidup dengan manusia daging aku masih sadar bahwa aku masih hidup dalam daging ini, artinya aku masih menginjak di bumi ini, ya. Dan ada kemungkinan pencobaan itu akan datang, dan itu bisa yang pencobaan yang sangat berat, dan kami masih jauh dari Tuhan. Artinya apa? Ada kemungkinan tidak menolong, dan kita nggak masalah. Ya, kita tidak masalah. Ya, pernah saya mendengar satu cuplikan dari khotbah hamba Tuhan. Kenapa sih kita mesti perlu cepat-cepat persoalan hidup kita diangkat? Ya, itu dipertanyakan. Kenapa sih kita harus pengennya cepat persoalan hidup kita diangkat? Kita tidak tahu bahwa di balik itu Tuhan mau mendewasakan kita. Sama, ayat 6 juga mengatakan kami masih jauh dari Tuhan. Ini berbicara bahwa ketika kami menghadapi pencobaan, mungkin Tuhan akan membiarkan kita. Ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, ini meneguhkan. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Aku percaya, aku tidak mencurigai Tuhan. Ya, jadi sekalipun Tuhan seolah-olah berdiam diri, sepertinya Tuhan tidak menolong kesulitanku, tapi aku percaya Tuhan tahu aku menghadapi kesulitan. Ya. Jadi orang percaya ini diteguhkan. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Percaya di sini yang pertama, kita percaya bahwa semua peristiwa hidup ini ada di bawah kontrol tangan Tuhan dengan sempurna. Ingat, semua peristiwa hidup ini ada dalam kontrol tangan Tuhan dengan sempurna. Yang pertama itu. Ya. Jadi kalau misalnya tahu-tahu anak kita berani sama kita itu, kita tahu itu diizinkan Tuhan.
Kita tanya, kenapa ya anak saya berani banget ini? Ya, ya kita akan marah seketika, tapi coba kita koreksi. Ya, jangan-jangan kita juga anak kita tuh melihat bahwa kita juga berani sama orang tua kita. Bisa aja. Kenapa tidak? Kenapa anakku kok berani sama aku? Jangan-jangan anak ini melihat bahwa aku berani sama orang tua aku. Ya, nggak salah itu. Anak melihat orang tuanya berani sama orang tuanya, jadi dia berani. Tapi kalau anak itu melihat bahwa orang tuanya itu begitu menghormati orang tuanya, dia tidak mungkin berani sama orang tuanya. Ya, kecuali orang tuanya melakukan kesalahan fatal, mungkin bisa. Ya, sebab hidup yang kita jalani itu, hidup kami ini adalah hidup karena percaya bahwa semua peristiwa ada di dalam kontrol Tuhan dengan sempurna. Dan yang kedua, pasti Tuhan menggarap kita lewat peristiwa hidup itu. Jadi lewat peristiwa hidup itu Tuhan mau menggarap hidup kita, Tuhan mau mendewasakan kita. Ya, itu namanya percaya. Jadi kita nggak curiga sama Tuhan. Ya, ketika istrinya berbuat gitu dia curiga sama Tuhan. Entah suaminya begini dia curiga sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan ini kenapa? Ya, justru kamu harus clash dulu sama suamimu. Kamu harus clash dulu sama pasangan hidupmu supaya kamu mencari aku. Ada kan orang yang begitu gini sama suami istri sampai tidak pernah ada waktu untuk mencari Tuhan. Suaminya nggak mencari Tuhan, istrinya juga. Makanya Tuhan izinkan clash. Ngerti? Coba kita renungkan. Kita diizinkan Tuhan clash. Soalnya masing-masing merenung. Kan kalau clash kan untuk menjawab. Ya. Ketika clash itu pasti Roh Kudus berbicara. Akhirnya kamu perlu aku kan? Ya. Jadi selama sama anak juga begitu. Kalau terlalu sayang sama anak, kamu akan dilukai anak. Kita pasti pernah dilukai anak kita, tidak mungkin enggak. Bukan tanpa tujuan, biar kamu mencari aku dan anakmu mencari aku. Karena dengan lewat clash itu, dengan perselisihan yang hebat itu, anak jadi mencari Tuhan, orang tuanya juga mencari Tuhan. Karena kalau tidak timbulkan kan nanti asik aja, akrab. Ya memang akrab, anak dan orang tua, suami sama istri akrab. Tapi kalau keakrabannya itu membuat Tuhan cemburu, ingat, membuat Tuhan cemburu, dihadirkan clash. Dan Tuhan terlalu gampang untuk menghadirkan masalah dalam hidup kita, itu gampang banget. Ya, maka di sini kita katakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Artinya apapun yang aku hadapi, aku percaya bahwa Tuhan punya maksud baik dari semua itu. Tuhan punya maksud baik, bukan karena aku melihat, ya, bukan karena melihat, tetapi dia percaya, ya, karena di dalam kita lihat di dalam Roma pasal 8, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi, ya nggak mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini, dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tetapi hati kami tabah. Ini berbicara tentang orang yang udah berkali-kali dididik, diajar oleh Tuhan lewat peristiwa-peristiwa hidup. Akhirnya dia tabah dan terlebih suka kami beralih.
Dari dulu sukacitanya karena sesuatu yang jasmani, sekarang sukacitanya beralih menetap pada Tuhan. Jadi sukacitaku ketika aku bisa bersentuhan dengan Tuhan. Ya, ini proses yang indah Bapak Ibu Saudara. Ini proses yang indah dan mestinya setiap Bapak Ibu Saudara dan saya merindukan proses ini. Tidak mungkin orang tahu-tahu menetap mencintai Tuhan dengan kuat. Tidak mungkin. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebab. Yang pertama, mungkin dia dikecewakan pasangan hidupnya. Sampai dia mencari Tuhan dan dia menemukan klik. Dia dikecewakan orang-orang yang dikasih, dikecewakan anaknya. Ya. Yang dikecewakan oleh orang-orang sekitar dunia, orang sekitar lingkungan sekitar mengecewakan. Dia lari pada Tuhan dan akhirnya dia menemukan damai sejahtera. Dan ini yang diinginkan Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan. Ya, tetapi hati kami tabah ketika dia menghadapi berbagai persoalan hidup, diperlakukan tidak adil, pokoknya dia mengalami masalah hidup yang sangat berat, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini. Kalau dulu sukacitaku karena sesuatu yang jasmani, anakku berhasil, wah anakku diterima di perguruan tinggi negeri, anakku diterima di BUMN, wah sukacita. Tapi dia sekarang beralih untuk menetap pada Tuhan. Jadi sukacitaku bergeser ketika aku menemukan Tuhan dalam hidup ini. Dan ini memang yang benar dan yang dikehendaki Tuhan. Sukacita kita harus pada Tuhan, jangan pada sesuatu yang jasmani. Ya, kalau sukacita hanya keberhasilan anak-anak kita, menantu cucu kita, nanti kalau mereka gagal kita menderita. Enggak. Sukacita kita ketika kita menemukan Tuhan dalam hidup ini. Dikatakan, ya, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dan ini orang yang dibawa Tuhan naik, rohaninya dibawa naik. Dulu kamu sukacita dengan hal itu, kamu sukacita kan dulu. Sekarang kamu sukacita biasa saja Tuhan. Anaknya berhasil, menantunya berhasil. Dulu sukacita, sekarang juga sukacita, tapi biasa-biasa saja. Karena ada yang lebih membuat aku sukacita ketika aku masuk dalam hadirat. Nah itu yang dinantikan Tuhan. Ya, Tuhan itu cemburu. Ya, makanya yang saya katakan tadi, seringkali Tuhan hadirkan masalah dalam hidup kita itu karena Tuhan pada dasarnya cemburu. Ya, wah akrab sama pasangan hidupnya, tik sentil dikit. Ya, supaya kita mencari Tuhan yang sampai akhirnya sukacita itu menetap pada Tuhan. Kalau sukacita kita sudah menetap pada Tuhan, artinya kita hanya bisa disukacitakan hanya oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang selesai dengan diri sendiri, diperlakukan baik, puji Tuhan, enggak masalah. Dihormati, puji Tuhan, enggak dihormati, enggak masalah. Iya kan? Diuangke, puji Tuhan, tidak dianggap, tidak masalah. Karena sukacitanya menetap pada Tuhan. Kalau dulu kan kalau kita tidak dihormati kan kita protes. Di RT, di RW kita enggak dihormati. Wah, kalau kita yang mengerti kebenaran ini, sukacitaku enggak di situ. Sukacitaku enggak kalau harus duduk di depan, kasih sambutan. Wah, itu mah miskin kalau sukacitanya begitu. Mau sukacita kalau suruh duduk di depan, kasih sambutan terus nanti ngasih piagam, wah sukacita. Itu miskin kalau sukacitanya itu. Sukacita kita harus ketika kita menemukan Tuhan dalam hidup kita dan kita merasakan cukup Tuhan. Dan ini yang sedang harusnya kita bangun seperti ini. Jadi nanti anak kita sukses, kita bersyukur. Anak kita gagal, kita juga tidak terpukul banget. Nggak terpukul sekali. Ya, karena orang tuh kadang-kadang up and down-nya terlalu. Kalau anaknya sukses, wah ini nanti begitu gagal, begitu gagal,
Begitu gagal, berantakan, nyari kambing hitam. Nah ini yang paling jelek, nyari kambing hitam. Ini yang membuat masalah. Mari kita belajar untuk tidak pernah mencari kambing hitam. Sekalipun kita tahu kambing hitamnya itu, tapi kita tidak mau peduli. Ayat 9. Sebab itu juga kami berjuang atau kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, artinya baik kami masih hidup ini, maupun kami diam di luarnya, atau kami sudah dipanggil Tuhan, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi Paulus berjuang ketika aku masih hidup, masih di dalam tubuh jasmani ini, atau ketika aku diam di luarnya, aku sudah meninggal, aku berkenan. Ya, jadi tujuannya itu, baik dia masih hidup, apalagi nanti mati, dia tetap menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah ini yang harus kita perjuangkan. Nah kita itu kadang-kadang kan salah kaprahnya apa? Kita berjuang bagaimana berkenan di hadapan manusia. Ya, ini yang sering. Kita berjuang bagaimana berkenan di hadapan manusia. Apakah itu pendetanya, apakah itu mertuanya, orang tuanya, atasannya, berjuang, tapi dia tidak berjuang untuk berkenan di hadapan Tuhan. Salah. Ya, kita harus berjuang untuk berkenan di dunia ini. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak menjadi batu sandungan ketika kita di dunia ini, tapi ketika kita dipanggil, kita ada di langit baru bumi baru, kita menjadi orang yang berkenan kepada Dia. Ayat 10 ayat terakhir. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat. Ayat yang sangat penting itu seringkali lolos dari pengamatan banyak hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa kita tidak dihakimi karena dosa kita sudah ditebus. Kematian Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita, menghapus dosa orang, jadi kita tidak dihakimi. Terus mati masuk surga. Karakternya buruk itu. Nanti di langit baru bumi baru, di Yerusalem baru merusak tatanan. Ini yang salah. Jadi menganggap bahwa orang Kristen tidak ada penghakiman, ada. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua orang percaya harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang pantas diterimanya, yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahatnya. Ini adil. Adil ini. Ya. Jadi jangan kita termakan oleh konsep-konsep bahwa kita tidak diadili, kita bisa seenaknya ya, misalnya meludahin muka orang gitu, misalnya. Ya, ini ekstrim sih ya. Utang nggak bayar, terus enak-enak, tidak mungkin lah. Mulut kita kasar, ya, kita nggak pernah bisa bersahabat dengan banyak orang, dendamnya masih kuat. Tidak mungkin orang-orang seperti itu pantas di langit baru bumi baru. Karena Alkitab katakan mereka hanya orang-orang yang suci yang sana. Ya. Jadi jangan dikecoh dengan ayat-ayat yang kelihatannya wah ini bukan untuk kita, salah. Ya, kalau coba kita lihat di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 21. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Ini ke dalam Yerusalem baru, sesuatu yang najis. Ya, najis itu bukan hanya perbuatannya, tapi juga pikirannya najis. Ya,
Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, orang yang masuk Yerusalem baru. Ya, ini Wahyu 21 ini berbicara tentang Yerusalem baru. Kalau Wahyu 21 itu kan mulai ayat 9, itu kan berbicara tentang Yerusalem baru, kota yang kita impikan, tempat yang kita perjuangkan, kita dambakan, Yerusalem baru. Dan ayat 27 mengatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ya, yang najis perbuatannya, pikirannya, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, yang keji, yang sewenang-wenang dengan asisten rumah tangga, sewenang-wenang dengan anak buah, dengan bawahan sewenang-wenang, keji dia atau dusta, tidak akan masuk. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi maka dengan ini Bapak Ibu Saudara bisa mengerti bahwa perbuatan kita itu menyertai perjalanan hidup kita. Perbuatan Bapak Ibu Saudara dan saya itu menyertai perjalanan hidup kekal kita. Akan dibawa kemana, itu ditentukan dengan apa yang kita perbuat, yang kita lakukan selama kita di dunia ini. Ya, dan selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian nomor 63. Tuhan akulah C. Tuhan akulah. Tuhan aku rela. Mari sama Bapak bangkit berdiri. Jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan mulai aku dengan gairah surgawi dan suci. Ku ingin lagi hanya Engkau hartaku abadi. Tuhan akulah. Tuhan aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau
di surga, kami bersyukur Engkau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Biarlah Tuhan Kau terus buat kami mengerti, kami harus berjuang, kami harus menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara, bagaikan tinggal di kemah. Kami yakin dan percaya Engkau menyediakan kemah abadi yang indah, karena itu terbuat bukan dari tangan manusia, tetapi karya agung-Mu ya Bapa. Yerusalem baru yang Kau persiapkan untuk kami anak-anak-Mu yang tetap setia sampai kami menutup mata. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami, dan ajar kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kami menyerahkan keluarga besar GSKI Alia Jati Manis yang hamba-Mu gembalakan, juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati hidup rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati anak cucu menantu mereka. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan berhasil ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara. Kiranya Engkau memberikan kemampuan beliau-beliau ini untuk membawa bangsa ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terima berkat yang dari Allah Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.